Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Duyanti, SSTM Kep. Saya merupakan dosen program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, di mana penempatannya pada semester 6 dengan bobot SKS mata kuliah ini adalah 4 SKS, terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 2 SKS praktik klinik. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini adalah kemampuan akhir yang kami harapkan bahwa mahasiswa nanti pada akhir mata kuliah mampu memberikan asuhan kebidanan dengan pendekatan manajemen asuhan kebidanan pada masa nifas. Pokok ataupun bahan kajian yang diajarkan, khususnya yang saya ajarkan pada tahap teori, itu adalah konsep dasar masa nifas, adaptasi fisiologis pada masa nifas, kemudian fisiologi laktasi dan menyusui, aspek psikososial dan kultural pada masa nifas, kemudian masalah yang umum terjadi pada masa nifas, kemudian berduka dan kehilangan. Kemudian pada metode pembelajarannya sendiri, saya dan tim menggunakan beberapa metode untuk kuliah di kelas berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, interaktif learning, studi kasus, sementara di laboratorium kita menggunakan simulasi, demonstrasi, dan role play, dan untuk praktik kliniknya mahasiswa langsung melaksanakan praktik klinik di lahan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, di mana hari ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah tersebut. Jadi pekan lalu kita sudah belajar tentang fisiologi laktasi dan menyusui. Kalian sudah mengetahui bagaimana refleks yang terjadi ketika bayi menghisap puting susunya ibunya, kemudian bagaimana ketika bayi mau menyusu kepada ibunya, refleks apa saja yang dia alami. Mulai dari rooting refleks, kemudian sucking refleks, kemudian swallowing. Oke. Hari ini di pertemuan keempat kita akan belajar tentang aspek psikososial dan kultural pada masa nifas. Jadi setelah pertemuan pertama kita belajar tentang bagaimana adaptasi fisiologis seorang ibu pada masa nifas, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana adaptasi psikologis seorang ibu pada masa nifas. Kenapa kita juga harus belajar tentang adaptasi psikologis? Karena pada masa nifas bukan hanya perubahan fisiologis saja yang terjadi, tetapi ada perubahan lain, yaitu perubahan psikis, yang mana ini juga memberikan dampak yang besar jika kita tidak bisa membantu ibu menangani atau melewati masa ini dengan baik. Oke. Dalam proses adaptasi seorang ibu menjadi dari seorang ibu hamil menjadi ibu yang sudah memiliki bayi atau pada masa nifas, ada 3 fase adaptasi psikologis yang mereka akan lalui. Yang pertama adalah fase taking in. Taking in itu terjadinya di hari pertama dan kedua postpartum. Jadi fase taking in ini ibu nifas itu hanya fokus pada dirinya sendiri dan dia masih pasif terhadap lingkungannya. Sementara setelah taking in ada fase lanjut yang namanya taking hold. Di taking hold dia berlangsung di hari ketiga sampai 10 postpartum, di mana pada fase ini ada kegalauan ibu. Apakah dia bisa atau tidak nanti menjadi seorang ibu? Apakah nanti dia bisa membagi waktu dengan baik? Apakah dia bisa kembali singset seperti semula? Jadi banyak hal-hal yang ibu pikirkan di sini. Makanya kalau fase ini biasanya tidak bisa terlewati dengan baik, itu ciri-ciri ibu akan terkena baby blues. Kemudian di fase yang terakhir atau yang ketiga adalah fase letting go. Jadi letting go berarti ibunya sudah menerima bahwa peran baru saya adalah seorang ibu, maka saya harus mengambil tanggung jawab untuk merawat bayi saya. Itu biasanya mulai hari ke-10 dari postpartum. Bidan berperan di tiap fase tersebut berbeda-beda. Yang pertama, kalau fase taking in, bidan harus memastikan dan memperhatikan bahwa ibu mendapat istirahat yang cukup. Karena ibu baru selesai melahirkan, jadi dia butuh pemulihan yang cepat.
Kemudian harus melakukan komunikasi yang baik dan pastikan nutrisi ibu mencukupi. Sementara kalau di taking hold, bidan itu mengajarkan cara merawat bayi, cara menyusui yang benar, cara merawat luka jahitan, senam nifas, dan personal hygiene. Nah, yang terakhir di letting go, karena ibu merasa sudah bisa menerima tanggung jawab itu, maka tetap harus memastikan ibu mendapatkan cukup nutrisi dan istirahat. Kemudian bidan harus membantu atau melibatkan suami untuk membantu ibu dalam merawat bayi. Suami dan keluarga harus dilibatkan dalam hal ini. Sebentar, saya putarkan dulu satu bagian yang kalian menebak. Dia berada pada fase yang mana? Muncul. Mertua nih ya, mertua. Nih ibu nifasnya nih. Oke. Sudah dapat? Esensinya sudah dapat? Sekarang pendapat kalian dengan pendapat ibu mertua itu bagaimana? Setuju tidak? Tidak. Kenapa? Karena? Satu-satu angkat tanganmu. Yang mana? Yang merasa tidak setuju dengan pernyataan ibu mertua. Kenapa? Kenapa caranya berbicara? Kayak tidak kontrol Bu, jadi ibunya merasa kayak kayak tidak dipedulikan. Fokus ke bayi. Kalau dari fase itu ibunya berada fase mana? Taking in. Jadi dia masih pasif sama lingkungannya. Terus kemudian seharusnya kalau kalian menemukan ibu yang seperti ini dengan mertua atau keluarga yang tidak memperhatikan ibunya, apa yang akan kalian lakukan sebagai bidan? Edukasi tidak cukup. Bagaimana caramu mengedukasi supaya si keluarga mau? Lihat nih tadi suaminya saja bilang, menderita itu istriku melahirkan ibu, tapi dia bilang, oh mana menderita sebentar gitu, kalau sudah lahir anaknya hilang misalnya itu penderitaan. Sampai si ibu nifasnya bingung sendiri, hilang betulkah? Karena dia saja merasa air saja tidak dikasih begitu ya, dia tidak diperhatikan. Jadi bagaimana caranya bidan memfasilitasi dalam proses ini? Kalian akan lakukan apa kalau ketemu sama ibu mertua yang seperti itu? Bukan ibu mertuamu nanti, maksudku mertuanya pasienmu. Apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana? Biarkan saja ibunya menderita? Terus mau lakukan apa? Kalau ibunya begitu? Gimana? Mendampingi ibu dulu. Oke, betul. Apa lagi? Didampingilah. Dampingi ibunya. Kalau tidak ada yang mendampingi ibu dari keluarganya, berarti bidan tugasnya yang mendampingi dulu. Sambil pelan-pelan mengajak. Jadi tidak bisa diedukasi. Kalau nenek-nenek diedukasi itu sulit. Lebih baik diajak. Jadi diajak bagaimana caranya. Jadi kalian itu belajar toh komunikasi. Bagaimana caranya mengajak orang, tapi orang itu tidak merasa digurui sama kita. Apalagi kalau kalian muda-muda. Jadi tugas kalian adalah belajar bagaimana membantu ibu melewati fase-fase ini dengan baik dan benar dengan melibatkan keluarganya. Jelas ya? Bayangkan kalau ibunya tadi sudah haus, dibilangin, nah, nanti kau ini. Maka ciri-ciri ibunya nanti kena baby blues, karena dia sudah merasa tidak divalidasi itu perasaannya selama ini. Nah, selanjutnya pada masa nifas juga ada beberapa hal yang bisa membantu proses psikologis ibu itu, adaptasi psikologis itu berjalan dengan lancar dan tenang. Yang pertama itu adalah bonding attachment.
Bonding attachment itu secara singkat sebenarnya ikatan cinta yang dibangun antara ibu dengan bayinya dan keluarganya secara terus-menerus. Biasanya diawali dengan IMD dulu. Jadi bayi langsung diletakkan di atas perutnya ibu, kemudian disentuh, dicapu-capu, apa sih bahasanya? Kalau dicapu-capu, diusap-usap, dielus-elus, seperti itu ya. Jadi bonding attachment itu tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, tetapi harus oleh ayah dan juga keluarga. Kalian pernah jatuh cinta? Pernah? Alasan kalian jatuh cinta kenapa? Rasa nyaman. Nyaman. Apalagi? Kencang kalau jatuh cinta. Pro. Siapa lagi? Karena apa? Pernah rasa dari mata turun ke hati? Nggak pernah? Pernah. Nah, kenapa kok Pak tidak mau mengakui perasaanmu sendiri? Maksud saya, nggak apa-apa, bilang saja. Pernah jatuh cinta toh? Tatapan mata, kemudian suaranya, apanya lagi? Penampilannya, aromanya yang wangi, suaranya gitu-gitu toh. Nah, ikatan cinta ini antara ibu, bayi, anaknya dan ayah, keluarga itu juga memiliki elemen-elemen yang sama ketika kita jatuh cinta. Contoh, sentuhan. Sentuhan yang lembut yang dilakukan kepada bayi itu bisa membuat ikatan rasa sayang itu muncul. Sama lah kalau kalian lagi curhat tuh terus dicapu-capu kepalanya, lulu tidak? Lulu. Jadi sama saja bayi kalau misalnya selalu disentuh dengan sentuhan sayang, bukan sentuhan yang ya disayang-sayang, dimanja-manja, disebut-sebut namanya, itu juga akan merasakan bahwa oh ini orang sayang sama saya, ya. Kemudian kontak mata, saling menatap antara ibu dengan bayinya, ibu dengan bapaknya, ya iyalah, bayi dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Tatapan mata juga itu bisa membuat perasaan cinta itu menjadi lebih muncul, betul tidak? Pernahkah kalian jatuh cinta sama orang yang tidak pernah kalian lihat? Enggak pernah. Harus ada kontak mata toh, karena dari mata dulu baru turun ke hati. Mantap. Kemudian suara-suara yang didengarkan oleh bayi dengan lembut, dengan kasih sayang, itu juga bisa meningkatkan rasa sayang dan cinta di antara ibu, bayi, dan ayahnya. Sama kalau misalnya, kalau di Islam kan diazankan. Nah, kalau misalnya yang sering terjadi sebenarnya adalah ibu-ibu itu jarang ngajak ngobrol bayinya kalau dia sudah lahir. Padahal misalnya, jadi kalian nanti kalau misalnya lakukan kunjungan rumah atau ketemu sama ibu, periksa bayinya, ajak ngobrol anaknya. Yang salah biasanya adalah biasanya keluarga lagi nih yang melakukan body shaming terhadap bayi baru lahir. Misalnya anaknya kulitnya hitam, ketemu sama neneknya atau sama tantanya, ih bolongnya ini anak, ya Allah bolong-bolongku gitu. Terus dah itu keriting rambutnya, dibuli lagi rambutnya, hidungnya tidak mancung, ih pesek-pesek, kok tidak boleh. Jadi kalian kalau ketemu sama yang seperti itu, ingat bahwa tidak semua ibu, tidak semua orang tua bisa menerima panggilan seperti itu. Jadi kenapa tidak ajarkan sama ibunya untuk memanggil anaknya dengan panggilan sayang, dengan doa-doa yang bagus. Kalau misalnya anaknya perempuan, berarti panggil anak soleha, anak cantik, anak pintar, itu kan doa ya. Kalau dia cowok berarti anak soleh, ganteng, panggil seperti itu. Jadi walaupun anaknya ya tidak terlihat ganteng, tidak terlihat cantik karena masih bayi, belum kelihatan biasanya, tetap dipanggil seperti itu, karena suara-suara lembut seperti itu bisa menumbuhkan rasa sayang. Sama kalau kayak kalian, kalau ada yang kalian suka terus kalian dipanggil sayang, dipanggil cantik, dipanggil apa lagi ya? Apa biasa panggilan sayangnya kalian? Seperti itu. Jadi suara itu juga sangat menentukan bonding attachment. Sama kalau bayi mau tidur, dinyanyikan lagu yang lembut, disolawati, diajak seperti itu. Jadi dia akan merasa, oh saya berada dalam lingkungan yang nyaman dan aman untuk saya. Walaupun dia belum bisa bicara, tapi dia bisa merasakan. Gitu ya. Jadi ajarkan juga ibu dengan ini.
Sudah. Kemudian aroma. Jadi ada yang bilang 3 aroma yang paling enak di dunia adalah aroma bayi, aroma apa yang satu ya saya lupa, aroma yang ketiga adalah aroma uang baru. Itu tidak? Aroma bayi itu nomor 1. Adakah yang tidak suka baunya anak bayi? Tidak ada. Kalau ada anak bayi di sekitar kita, kita langsung bau bayi, langsung kita tuh refleks kita. Nah, aroma ini juga bisa menimbulkan rasa sayang dan cinta. Entah bayi ke ibunya, ibu ke bayinya. Makanya jangan heran kalau banyak ibu yang endus-endus terus anaknya gitu. Sampai semua tangannya, keteknya, lehernya semuanya dicium. Kenapa? Karena itu bisa bikin perasaan ibunya juga menjadi lebih happy, lebih senang. Kemudian yang terakhir entertainment. Jadi bayi itu juga butuh kita hibur. Ajak dia main, ajak dia ketawa-ketawa, walaupun dia tidak mengerti, walaupun dia masih mandang gini lihat kita, tapi ajak dia terus-menerus seperti itu, karena itu juga bisa menstimulasi kecerdasannya bayi. Seperti itu. Jadi 5 elemen dari ikatan cinta antara ibu, bayi, dan ayahnya itu kita bisa membantu mereka untuk menstimulasi hal tersebut melalui edukasi. Jadi apa tadi 5 elemennya? Yang pertama sentuhan, kemudian mantap. Kalau urusan ikatan cinta cepat. Lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana responnya ayah dalam keluarga. Ayah dan keluarga terhadap kelahiran bayi. Jadi ada respon positif, ada respon negatif. Kalau dia positif, maka dia akan menyambut kelahiran bayi dengan bahagia. Kemudian biasanya ayah tambah semangat kerja, kemudian ayah dan keluarga melibatkan diri dalam perawatan bayi dan perasaan sayang sama ibu menjadi bertambah karena dia sudah berusaha keras untuk melahirkan bayi. Kayak tadi tuh, bapak-bapak itu tuh, dia sempat bela istrinya tuh, dia bilang, "Enggak, istriku tuh menderita sekali waktu melahirkan." Itu tandanya sebenarnya dia sayang sama istrinya. Cuman karena mamanya langsung bilang, "Tidak, semua itu ibu sama aja, nanti gini-gini." Enggak boleh. Itu namanya donasib, tidak boleh kayak donasib sama ibu-ibu nifas ya. Kemudian kalau dari sisi respon negatif, kalau bayi yang lahir tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diharapkan, maunya cewek lahirnya cowok, maunya cowok lahirnya cewek, nah itu juga bisa memberikan respon negatif. Kemudian kalau dia hamil karena KB-nya gagal, yang anaknya sudah 7, tiba-tiba lahir lagi 1 jadi 8, semakin ruwet bapaknya berpikir ini kasih makan yang 1 lagi ini bagaimana, itu juga bisa memberikan respon yang negatif. Kemudian faktor ekonomi, kondisi fisik bayi atau bayi yang dilahirkan dari hubungan zina, kemudian perhatian ibu yang berlebihan kepada bayi sehingga ayah merasa terabaikan. Sebenarnya selain ini yang dibutuhkan juga kesadaran si ayah. Yang ini nih, ini kadang-kadang kurang terjadi. Jadi yang rawat hanya ibu saja. Jadi ibunya baru habis lahiran, apalagi kalau sudah dijahit, pipis saja susah, harus urus bayi, karena biasanya ya mereka merasa hierarki itu atau stereotip itu merasa bahwa tugas ibu adalah mengurus anak, membesarkan anak, padahal tidak boleh. Tugas itu harus seimbang, ibu dan ayah harus sama-sama dalam pengurusan dan pengasuhan anak. Jadi itu yang harus kalian tanamkan. Sayangnya kita di Indonesia belum ada kelas yang melibatkan ayah bagaimana caranya pengasuhan anak. Kalau sekarang itu adanya kelas ibu hamil saja. Jadi diajar, "Bu kalau melahirkan nanti gini-gini," tapi tidak diajar bagaimana caranya. Nanti Bu kalau bayinya lahir, bapaknya harus pintar juga ganti popok. Kalau bayinya lahir, bapaknya juga nanti harus pintar mensendawakan bayi. Kalian sudah tahu cara mensendawakan bayi kan? Banyak bapak-bapak tidak tahu. Dikasih gendong saja anaknya seperti gendong bendera pusaka. Jadi itu hal-hal kecil itu yang harus kalian bisa ajarkan sama bapak-bapak baru, ya. Bapak-bapak baru atau bapak yang baru punya anak lagi setelah bertahun-tahun. Biasanya dia sudah lupa bagaimana cara menggendong dan mengurus bayi. Itu yang juga harus kalian lakukan. Kenapa? Karena itu membantu kondisi psikis ibunya menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir juga yang menjadi sesuatu yang berhubungan sama aspek adaptasi psikologis ibu adalah sibling rivalry. Kalian pernah cemburu? Pernah. Kalau kalian cemburu responnya bagaimana? Marah, apalagi? Hah?
Dendam, kok jalan, hati-hati. Cewek lagi apa lagi? Kalau cemburu? Nggak pernah kau cemburu? Terus bagaimana responmu? Sakit hati? Kalau lihat statusnya cie, dibalasnya hanya dengan cie. Padahal sebenarnya cie itu adalah cemburu yang tersembunyi. Tapi kalau anak-anak dia tidak melakukan cie, tetapi dia langsung menghantam. Jadi itu perbedaannya. Nah, sibling rivalry itu adalah kondisi di mana sang kakak merasa adik yang baru lahir itu adalah saingannya. Jadi biasanya terjadi pada anak usia 2-3 tahun. Diwujudkan dalam bentuk menangis keras tanpa sebab, bertingkah ekstrim untuk menarik perhatian atau menyakiti adiknya. Jadi kalau kalian cemburu, terus kalian kemudian menangis tanpa sebab, kemudian kalian bertingkah ekstrim, berarti kalian kembali ke posisi toddler, anak-anak. Jadi cukup cie saja yang kalian kirimkan itu sudah menjadi tanda bahwa kalian lagi cemburu gitu ya. Nah, biasanya itu disebabkan oleh banyak faktor seperti persaingan atau kecemburuan, merasa kurang diperhatikan, merasa terancam, merasa waktu untuk dia sudah tidak ada, orang tua membanding-bandingkan anak merasa bosan, dan orang tua yang stres. Sebenarnya orang tua membanding-bandingkan anak ini bukan hanya terjadi sama sini. Sampai kita besar pun kadang-kadang secara tidak sadar orang tua itu membandingkan anaknya yang satu dengan yang lain. Kenapa kau tidak seperti adikmu? Kenapa kau tidak seperti kakakmu? Itu kakakmu begini, kau itu begini. Anak tetangga, apalagi kalau tetanggamu semua, misalnya tetanggamu itu anak soleh, anak soleha, ranking terus di sekolah, tidak neko-neko. Sudahlah, setiap kalian pertemuan keluarga itu anaknya ada di sebelah itu begini, maka timbul rasa benci sama si teman itu karena bilang gini, kenapa kok harus hidup? Akhirnya saya yang dianukan gitu. Begitu juga sama sibling rivalry. Tapi ini kan anak-anak ya, jadi dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu adalah bentuk protesnya mereka, karena mereka merasa bahwa kenapa perhatian yang tadinya untuk saya semua menjadi hilang. Itulah kenapa pada masa nifas kita juga mengajarkan ibu untuk ber-KB. Kita menganjurkan ibu untuk mengatur jarak kelahiran dan kehamilan. Kenapa? Lihat, dia biasanya terjadi pada usia 2-3 tahun. Jadi pastikan ibunya ber-KB dulu supaya besar sedikit anaknya usianya dari ini, dia sudah bisa dimengerti kalau dikasih tahu. Jangan sedikit-sedikit tampar adiknya, sedikit-sedikit gapok kepalanya adiknya gitu. Jadi ini juga harus kita perhatikan ya. Sudah aspek psikis. Sekarang kita belajar dengan aspek budaya atau kultural pada masa nifas. Jadi ibu nifas itu juga kehidupannya dipengaruhi oleh budaya-budaya yang berlaku di sekitarnya, berlaku di masyarakat atau di lingkungannya. Contohnya, ini di Papua nih, ada lagi satu yang di NTT lebih lucu. Kalau ini gini, ibu nifas tidak boleh tidur sama suaminya selama darah mensnya keluar. Mungkin kalau tidur sama suaminya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya si ibu kena infeksi misalnya ya. Kan kita sudah belajar ya di pertemuan pertama boleh atau tidak melakukan hubungan seksual pada masa nifas ya. Nah, kalau di NTT, saya tidak tulisin NTT, ibu nifas tahu dia supaya katanya dia tidak terkena infeksi, jadi ibu nifas disuruh baring di atas dipan yang ada rongga-rongganya, terus di bawahnya dibakarkan bara-bara. Jadi ibu kayak ikan kering dibakar. Katanya itu supaya si ibu tidak terkena infeksi. Padahal itu rentan membuat ibu terbakar, terluka. Jadi budaya-budaya itu yang biasanya mempengaruhi sekali kesehatan ibu nifas juga dari psikisnya. Kemudian bayi tidak boleh selalu digendong karena takutnya dia bau tangan. Kemudian bayi baru lahir diberikan madu. Padahal madu bagusnya diberikan pada usia 1 tahun. Mantap. Kemudian ibu nifas dan menyusui tidak boleh makan telur, makan ikan, makan udang, dan makanan yang tinggi protein lain. Ibu nifas tidak boleh makan kacang karena nanti bayinya mencret. Boleh tidak ibu nifas makan kacang? Kenapa? Kenapa? Supaya asinya lancar. Jadi ASI booster itu salah satunya adalah kacang.
Kalau di Korea malah Ibu Nifas dikasih terus sup rumput laut yang sangat hambar rasanya, katanya supaya ASI-nya lancar. Padahal bisa dengan makanan lain. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang kalian harus tahu. Kalian harus bisa membedakan yang mana mitos, yang mana sebenarnya fakta. Caranya adalah belajar. Supaya tahu, supaya nanti kalian ketika mengedukasi punya dasarnya. Jelas ya sampai di sini? Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Ada? Jelas semuanya? Oke, kalau jelas semuanya kita review kembali. Berapa fase yang dilalui oleh ibu pada masa nifas? 3. Oke, fase apa? Taking in, taking hold, letting go. Oke, kemudian apa saja elemen yang dibutuhkan untuk membangun ikatan cinta antara ibu, bayi, dan keluarga? Sentuhan, kontak mata, suara, aroma, entertainment. Bagaimana cara mengedukasi atau mengatasi respon negatif dari keluarga terhadap kelahiran bayi? Mengajak, mendampingi, terus mendampingi melewati masa itu, terus mengajak keluarga untuk ikut serta dalam pengasuhan bayi. Kemudian yang terakhir, apalagi yang bisa berpengaruh sama kondisi psikisnya ibu? Sibling rivalry. Sibling rivalry biasanya terjadi pada usia berapa? 2-3 tahun. Oke. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya toh? Tidak ada, semuanya jelas. Berarti kelas hari ini bisa kita tutup. Minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang gangguan psikologis pada masa nifas dengan tugas kalian yang masalah yang umum terjadi pada masa menyusui. Jadi tugas tersebut kita akan kombinasikan dengan gangguan psikologis pada masa nifas karena semuanya menyangkut tentang masalah-masalah yang terjadi pada masa nifas. Jelas ya? Saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup kelas kita dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa kedepannya, khususnya sebagai pemberi layanan kebidanan pada Ibu Nifas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.